Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel As'adpedia, tempat kita ngobrol santai tentang fakta kesehatan, tips alami, dan pengetahuan menarik seputar gaya hidup sehat. Pernah nggak sih kamu masak singkong tapi hasilnya malah keras atau bahkan pahit dan bikin tenggorokan gatal? Padahal kamu udah rebus lama, bahkan sampai airnya tinggal sedikit, tapi singkongnya tetap nggak empuk juga. Nah, yang lebih bahaya lagi, kalau singkong direbus dengan cara yang salah, ternyata bisa mengandung racun alami yang berbahaya buat tubuh. Serem kan? Makanya, jangan buru-buru masak singkong dulu sebelum kamu tahu cara yang benar biar singkong yang kamu masak bukan cuma empuk dan enak, tapi juga aman dikonsumsi. Stay di video ini sampai habis ya, karena aku bakal kasih tips lengkap. Mulai dari cara memilih singkong, cara merebus yang benar, sampai trik biar rasanya jadi lebih lezat. Oh ya, sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten edukasi seputar makanan, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan tips berguna lainnya, dan channel ini juga bisa terus berkembang. Oke, yuk kita mulai. Singkong itu makanan yang sederhana, tapi ternyata cara masaknya nggak sesederhana kelihatannya. Banyak orang yang masih salah langkah. Alhasil, singkong yang harusnya enak malah bikin kecewa. Ada yang terlalu keras, ada yang teksturnya pecah-pecah, bahkan ada yang terasa pahit atau bikin tenggorokan gatal setelah dimakan. Nah, di video ini, aku bakal membahas step by step cara merebus singkong yang benar. Gak cuma soal merebus, tapi juga tentang memilih singkong yang bagus dan mengolahnya supaya lebih sehat dan aman. Kalau kamu sering bikin singkong rebus di rumah, atau mungkin suka bikin cemilan seperti singkong goreng, tonton video ini sampai habis ya, karena setiap langkahnya penting banget. 1. Pilih singkong yang tepat. Sebelum kita ngomongin cara merebus, hal paling awal yang harus diperhatikan adalah memilih singkong. Singkong yang kamu pilih akan menentukan hasil akhir. Kalau dari awal sudah salah pilih, mau direbus lama pun tetap aja keras atau pahit. Tips memilih singkong yang tepat. Perhatikan kulit luar. Pilih singkong dengan kulit yang mulus, tidak terlalu banyak luka atau bercak hitam. Singkong yang kulitnya rusak biasanya sudah mulai busuk. Warna daging singkong. Kupas sedikit ujung singkong. Kalau dagingnya berwarna putih bersih, itu biasanya pertanda masih segar. Tapi kalau warnanya agak kebiruan atau kehitaman, sebaiknya jangan dibeli. Tekstur saat dipatahkan. Singkong yang bagus biasanya terasa padat dan mudah dipatahkan. Kalau terasa lembek dan berserat kasar, itu tandanya sudah tua dan keras saat dimasak nanti. Kenapa ini penting? Karena singkong yang pahit sebenarnya mengandung senyawa sianida alami. Kalau nggak diolah dengan benar, senyawa ini bisa menyebabkan keracunan. 2. Bersihkan singkong dengan benar. Setelah singkong dipilih, jangan langsung masuk panci ya. Langkah berikutnya adalah membersihkan singkong. Kupas kulit singkong dengan hati-hati. Gunakan pisau tajam dan bersih, kupas kulit tebalnya sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada sisa kulit yang menempel. Karena kulit mengandung zat yang bikin singkong terasa pahit. Cuci di air mengalir. Setelah dikupas, cuci singkong di bawah air mengalir. Ini penting untuk menghilangkan sisa getah yang bisa bikin rasa jadi sepat dan bikin gatal di tenggorokan. Potong jadi ukuran sedang, jangan biarkan singkong utuh. Potong-potong dengan ukuran sedang supaya matang merata saat direbus. Rendam sebentar. Beberapa orang suka merendam singkong di air bersih selama 15-30 menit. Tujuannya untuk mengurangi sisa getah sekaligus membuat teksturnya lebih lembut setelah direbus. Langkah sederhana ini sering dilewatkan orang, padahal justru jadi kunci rasa singkong yang lebih enak. 3. Gunakan air yang cukup dan bersih. Banyak orang mengira merebus singkong itu cuma soal memasukkan ke panci lalu tambahkan air seadanya. Padahal, jumlah air yang digunakan itu penting banget. Pastikan singkong terendam sepenuhnya dalam air. Kalau airnya kurang, bagian yang nggak terendam akan matang nggak merata. Akhirnya, ada bagian yang masih keras meski direbus lama. Gunakan air bersih. Lebih baik pakai air yang sudah disaring atau air matang. Ini penting supaya hasilnya higienis dan aman dimakan. Tips tambahan, tambahkan sedikit garam ke dalam air rebusan.
Garam membantu memperkuat rasa alami singkong dan juga membuat teksturnya lebih lembut. Keempat, teknik merebus yang tepat. Ini bagian yang paling penting, cara merebus singkong. Rebus dengan api besar di awal. Saat pertama kali merebus, gunakan api besar. Tujuannya untuk memanaskan air lebih cepat dan membantu singkong mulai empuk dari luar. Setelah mendidih, kecilkan api. Setelah air mendidih, kecilkan api agar panasnya lebih merata. Merebus dengan api kecil membuat singkong matang sempurna sampai ke bagian dalam. Gunakan panci tertutup. Menutup panci membantu menjaga suhu tetap stabil sehingga singkong matang lebih cepat dan hemat gas. Lama perebusan, umumnya singkong perlu direbus selama 30-45 menit, tergantung ukuran potongannya dan jenis singkong yang digunakan. Cek dengan menusukkan garpu. Kalau sudah mudah ditembus, berarti singkong sudah empuk. 5. Buang air rebusan pertama. Opsional. Kalau kamu merasa singkong yang digunakan agak pahit, ada trik tambahan yang bisa kamu coba. Setelah singkong setengah matang, buang air rebusannya. Lalu ganti dengan air baru dan lanjutkan merebus sampai matang. Tujuan langkah ini adalah untuk mengurangi kadar racun alami seperti sianida serta mengurangi rasa pahit pada singkong. 6. Beri tambahan bahan untuk rasa lebih enak. Supaya hasilnya nggak cuma empuk tapi juga lezat, kamu bisa tambahkan beberapa bahan alami ke dalam air rebusan. Seperti daun pandan, memberikan aroma harum yang bikin singkong lebih menggoda. Gula merah, cocok kalau kamu suka singkong rebus manis. Santan dan garam, biar rasa gurihnya lebih terasa. Mirip singkong rebus ala jajanan pasar. Tambahan bahan ini opsional, tapi bisa bikin singkong rebus jadi lebih spesial. 7. Tiriskan dan sajikan dengan benar. Setelah singkong matang, jangan langsung diangkat dan dimakan ya. Tiriskan dulu di saringan supaya air berlebih hilang. Diamkan sebentar agar teksturnya lebih stabil. Baru kemudian sajikan. Baik itu dimakan langsung atau diolah lagi jadi cemilan seperti singkong goreng, kolak, atau getuk. Wah, ternyata setelah rebus singkong bisa bertahan 2 hari di kulkas. Tips penyimpanan singkong yang tepat ini benar-benar membantu loh. Kalau kamu beli singkong dalam jumlah banyak, jangan biarkan singkong mentah disimpan terlalu lama di suhu ruang, karena bisa cepat busuk. Kupas singkong, potong-potong, lalu simpan di freezer dalam wadah tertutup. Dengan cara ini, singkong bisa bertahan lebih lama dan siap direbus kapan saja. Aku jadi ingat, dulu waktu kecil, nenekku sering merebus singkong setiap sore. Itu jadi camilan keluarga yang sederhana, tapi penuh kenangan. Tapi aku juga pernah ngalamin yang sebaliknya. Waktu pertama kali coba rebus singkong sendiri, aku asal saja, nggak tahu cara memilih singkong yang bagus. Hasilnya, singkongnya keras, pahit, dan nggak enak sama sekali. Dari situ aku belajar, ternyata hal yang kelihatan sepele seperti merebus singkong juga punya tekniknya sendiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu caranya. Jadi nggak akan mengalami kekecewaan seperti aku dulu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Biar kamu nggak ketinggalan tips bermanfaat lainnya dan kita bisa terus berbagi ilmu seputar makanan dan kesehatan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Selamat mencoba merebus singkong di rumah dan semoga hasilnya empuk, lezat, serta aman buat keluarga tercinta. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.